Kami mahasiswa dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka II, Inbon Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis dengan dosen pengampu Husna Nurlaila Ermaya, SE, MM, AK, CA, CGP, CAP. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, ini dia video presentasi dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Asdar, NIM 22199150006. Selanjutnya ada Ristaria Julita, NIM 22199150046. Dan yang terakhir ada Rifa Bahari, NIM 22199150047. Kami bertiga dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai Agency Relationship and Relate Theory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai agensi teori dan stakeholder teori. Yang pertama itu agensi teori. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang yang biasa disebut dengan prinsipal memerintah orang lain atau biasa yang disebut dengan agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakannya semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Tetapi pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, pemerintah adalah prinsipal, sedangkan perusahaan adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya di dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti sales growth atau leverage. Sales growth yang semakin meningkat tentunya menggambarkan laba yang semakin meningkat pula, sehingga manajer akan berpikir untuk memaksimalkan labanya dengan cara apapun. Begitu juga dengan leverage. Kebijakan leverage yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh pendanaan dari eksternal demi kelangsungan operasional akan meningkatkan bunga, namun memperkecil beban pajak karena semakin besar perlindungan pajak. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan manajer dalam memutuskan kebijakan untuk memaksimalkan labanya. Kemudian hal inilah yang menjadikan adanya konflik keagenan. Konflik keagenan yang terjadi antara agen dan prinsipal dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan pengungkapan corporate governance. Itu menurut Evianisa pada tahun 2014. Kemudian menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI dalam Evianisa pada tahun 2014 mengenai pengertian corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, komite audit, dan kualitas audit. Menurut Jensen dan McCling pada tahun 1976 menjelaskan hubungan keagenan sebagai agency relationship as a contract under which one or more person
The principals engage another person, the agent, to perform some service on their behalf, which involves delegating some decision-making authority to the agent. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang atau prinsipal memerintah orang lain, yaitu agen, untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham atau shareholders sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Hendrickson dan Van Brett pada tahun 2002 dalam Setiawati 2010, hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari perluasan dari satu individu pelaku ekonomi informasi menjadi dua individu. Salah satu individu ini menjadi agen untuk yang lain yang disebut prinsipal. Agen membuat kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal. Prinsipal membuat kontrak untuk memberi imbalan pada agen. Nah, prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otoritas, pengambilan keputusan, dan prinsipal ke agen. Analoginya, mungkin seperti antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan itu. Para pemilik disebut evaluator informasi dan agen-agen mereka disebut pengambilan keputusan. Hubungan agensi dikatakan terjadi ketika terdapat sebuah kontrak antara seseorang atau beberapa orang, seseorang prinsipal dan seseorang atau beberapa orang lainnya, seorang agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal mencakup sebuah pendelegasian wewenang perbuatan keputusan kepada agen. Kemudian Johnson dan Macklin pada tahun 1976 menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu, manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Karena unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan yang kedua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kapasitas yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Pada kenyataannya, informasi simetris ini tidak pernah terjadi karena manajer berada di dalam perusahaan sehingga manajer mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan. Sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu dilandasi oleh asimetris informasi. Agen sebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal.
Di samping itu, karena verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan agen pun sangat sulit untuk diamati. Dengan demikian, membuka peluang agen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut dysfunctional behavior, di mana tindakan ini dapat merugikan prinsipal, baik memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun perkayaan kinerja perusahaan. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan mementingkan diri sendiri, yaitu untuk memaksimumkan utilitas subjek mereka, tetapi juga menyadari kepentingan umum mereka. Efeknya, perusahaan dipandang sebagai sebuah tim yang terdiri dari individu-individu yang anggotanya bertindak demi kepentingan sendiri, tetapi menyadari bahwa nasib mereka tergantung sampai tingkat tertentu pada kemampuan tim untuk bertahan dalam kompetisinya dengan tim lain. Agen berusaha memaksimumkan fee kontraktual yang diterimanya tergantung pada tingkat upaya yang diperlukan. Prinsipal berusaha untuk memaksimumkan returns dan penggunaan sumber dayanya tergantung pada fee yang dibayarkan kepada agen. Masalah keagenan atau agency problem muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen dan bukan pemilik yang memegang risiko dengan bayaran tertentu. Konflik kepentingan semakin meningkat, terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari secara terus-menerus untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan atau agency cost. Ini menurut Jensen dan McLean. Agency cost as the sum of 1. The monitoring expenditure by the principal, the bonding expenditures by the agent, and the residual loss. Biaya keagenan didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan keputusan yang besar di antara mereka. Jensen dan McLean pada tahun 1976 membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk monitoring perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Dan selanjutnya yaitu residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Kemudian Scott pada tahun 2000 menyatakan bahwa inti dari agensi teori atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Aplikasi agensi teori dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik berupa keuntungan, return, maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness, yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif atau imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Kemudian, menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelesaikan tujuan prinsipal dan agen
adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik. Kemudian Eisenhardt pada tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau bounded rationality, dan manusia selalu menghindari resiko atau risk averse. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agen. Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak, dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi atau information asymmetries. Kemudian ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Penelitian Richardson pada tahun 1998 dalam Halim pada tahun 2005 menunjukkan adanya hubungan antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Ketika asimetri informasi tinggi atau stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukup, insentif atau akses atau informasi yang relevan untuk monitor tindakan manajer, di mana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemen laba. Adanya asimetris informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Asimetri informasi antara manajemen, yaitu agen, dengan pemilik, yaitu prinsipal, dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba atau earnings management. Kemudian, dalam rangka penyesatan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan, dalam konteks penelitian ini asimetri informasi yang digunakan untuk melakukan manajemen laba dapat menyesatkan Bank Indonesia sebagai pengguna informasi keuangan dalam rangka menentukan apakah bank umum tersebut sehat dan layak untuk beroperasi. Di sini saya akan membahas mengenai stakeholder theory atau teori stakeholder. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder lainnya, yang dimana stakeholder ini adalah pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah strategi manajemen, A Stakeholder Approach oleh Feynman pada tahun 1984. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970. Yang secara umum dikenal dengan stakeholder teori, artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder. Nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Teori stakeholder dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Stakeholder berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Nah, stakeholder primer adalah kelompok investor, karyawan, konsumen, dan pemasok, di mana apabila kelompok tersebut tidak ada,
maka perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern. Sedangkan yang termasuk ke dalam stakeholder sekunder yaitu pemerintah dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder yaitu mereka mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan. Akan tetapi, mereka tidak berhubungan dengan transaksi perusahaan. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas, seperti modal dan tenaga kerja. Kemudian akses tersebut media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oke, sekarang akan menjelaskan tentang teori shareholder. Sebelum menjelaskan tentang apa itu teori shareholder, kita menjelaskan apa itu pengertian shareholder. Shareholder atau stockholder merupakan seorang pemegang saham, baik perorangan atau badan hukum, yang secara hukum memiliki satu atau lebih saham dalam satu perusahaan. Pemegang saham atau pemegang saham bekerja bersama dengan para pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, pemegang saham dibutuhkan oleh perusahaan untuk menumbuhkan modal. Umumnya para pemegang saham ini memiliki hak khusus tergantung jenis saham, termasuk hak dalam memberikan suara untuk memilih dewan direksi, hak mendapatkan dividen, hak untuk membeli saham baru, dan hak terhadap aset perusahaan. Shareholder pun bisa berbentuk individu, perusahaan, atau organisasi tertentu, karena para pemegang saham di dalamnya dianggap sebagai pemilik perusahaan, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Selain itu, para shareholder juga kerap bekerja sama dengan para stakeholder dalam meningkatkan nilai keuntungannya. Umumnya, para shareholder tersebut akan diperlukan sebagai pemilik modal utama perusahaan. Jadi, apabila pada waktu tertentu perusahaan mengalami likuidasi dan seluruh aset di dalamnya dijual, maka pemilik saham di dalamnya akan menerima sebagian uang dari hasil penjualan tersebut. Dengan catatan, hak kreditur sudah terbayarkan. Biasanya, saat kondisi ini terjadi, maka pihak shareholder tidak wajib memikul beban, utang maupun pembayaran lainnya yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Artinya, pihak kreditur pun tidak memiliki hak atau tuntutan apapun pada para pemilik saham untuk membayar utang perusahaan tersebut. Maka menjelaskan pengertian shareholder atau stockholder menurut para ahli. Menurut Accounting Couch, stockholder ialah pemilik dari sebagian saham perusahaan. Shareholder dapat dianggap terpisah dari perusahaan tersebut dan oleh karenanya memiliki liabilitas yang terbatas dan keseluruhan surat hutang perusahaan. Menurut Profesor Dr. Sukmawati Sukamulja, shareholder yaitu individu maupun kelompok yang terlibat dalam optimalisasi kekayaan perusahaan atau maximize company wealth, baik itu manajemen maupun para pemegang saham. Yang ketiga adalah Busino's Dictionary. Stakeholder atau shareholder yaitu individu, kelompok ataupun organisasi yang memegang satu atau lebih lembar saham di suatu perusahaan, dan yang mana namanya tercantum di sertifikat lembar saham. Yang keempat adalah Cambridge Dictionary. Stockholder atau shareholder ialah orang yang memiliki saham di suatu perusahaan dan oleh karenanya mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dan hak untuk memberikan suara atau pendapat terhadap cara perusahaan tersebut dikendalikan. Selanjutnya adalah R. Edward Freeman. Shareholder adalah sebagai individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Yang keenam adalah Bisset. Shareholder merupakan orang yang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan
Shareholder diidentifikasi berdasarkan kekuatan dan kepentingan relatif. Shareholder juga merupakan berdasarkan kekuatan dan kepentingan relatif. Shareholder terhadap isu dan posisi penting dan pengaruh dimiliki mereka. Yang ketujuh adalah Budimanta dan kawan-kawan. Shareholder yaitu individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok maupun komunitas, dan masyarakat dapat dikatakan sebagai shareholder jika memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua adalah legitimasi. Yang ketiga adalah kepentingan terhadap perusahaan. Oke. Jenis-jenis shareholder. Terdapat dua jenis shareholder yang harus Anda ketahui, yaitu common shareholder dan preferred shareholder. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua jenis shareholder tersebut. Yang pertama adalah common shareholder. Common shareholder adalah para pemegang saham, biasanya pada suatu perusahaan. Mereka adalah para pemilik saham yang biasa dan tetap memiliki hak pada berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Karena mereka tetap memiliki kendali atau pengelola perusahaan, maka mereka juga memiliki hak dalam mengajukan class action pada perusahaan atas beragam kesalahan yang memiliki peluang dalam membahayakan perusahaan. Yang kedua adalah preferred shareholder. Sedangkan preferred shareholder ini adalah mereka yang memiliki hak pada beberapa saham, khususnya perusahaan. Namun, mereka tidak memiliki hak suara atas berbagai keputusan terkait pengelolaan dan juga struktur organisasi perusahaan. Mereka justru memiliki hak pada sejumlah dividen tahunan secara tetap yang bisa diperoleh sebelum common shareholder menerima haknya. Hak-hak yang dimiliki shareholder. Shareholder tercatat memiliki berbagai hak istimewa. Hal tersebut karena shareholder dianggap sebagai pemilik perusahaan. Meskipun begitu, berbagai wewenang yang dimilikinya harus tetap disesuaikan berdasarkan tingkatan hak pemilikannya. Prioritasnya pada setiap kelas harus bisa dimengerti dengan cara memperhatikan apa yang akan nantinya terjadi pada perusahaan jika mengalami kebangkrutan. Sebagian besar dari kita pasti akan berpikir bahwa pihak pertama yang menerima sebagian aset perusahaan jika terjadi kebangkrutan pasti pemegang saham. Namun, para pemegang saham biasa atau common shareholder nyatanya berada pada tingkatan yang paling bawah atas hak kepemilikan tersebut jika perusahaan akan dilikuidasi. Selain adanya aturan penentu prioritas, berbagai hak lainnya juga berbeda-beda pada tiap kelas keamanan. Sebagai contoh, biasanya piagam perusahaan akan menyatakan bahwa para pemegang saham biasalah yang memiliki hak suara. Sementara itu, para pemegang saham preferred wajib menerima dividen sebelum para pemegang saham biasa. Selanjutnya, berbagai hal pemegang obligasi akan ditentukan secara berbeda-beda karena adanya suatu kontrak atau perjanjian tertentu. Kontrak tersebut akan menentukan hak antara para penerbit dan para pemilik obligasi. Bentuk pembayaran dan juga hak diterima oleh para pemilik obligasi pun nantinya akan diatur dengan prinsip kontrak atau indenture. Pemilik saham biasanya masih berstatus sebagai bagian dari pemilik bisnis dan juga perusahaan mendapatkan profit. Maka para pemegang saham biasanya tersebut akan juga memiliki hak untuk mendapatkan sebagian profit tersebut. Dilansir resmi dari laman Investopedia, biasanya berbagai hak dimiliki oleh shareholder. Yang pertama, memeriksa pembukuan perusahaan dan berbagai catatan perusahaan. Yang kedua, menurut perusahaan karena adanya kesalahan yang dilakukan pihak direktur atau para pejabat lainnya di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan hak suara pada berbagai masalah utama perusahaan. Yang keempat, menerima keuntungan dari perusahaan berupa dividen. Dan yang kelima, menghadiri pertemuan tahunan secara langsung ataupun tidak langsung dengan panggilan konferensi. Yang keenam, memberikan opini pada setiap keputusan yang akan ditempuh oleh perusahaan dengan surat suara, proxy, ataupun platform pemungutan suara online apabila mereka tidak bisa secara langsung menghadiri pertemuan. Yang ketujuh, memberikan klaim alokasi hasil proporsional
apabila aset perusahaan akan dilikuidasi. Terlepas dari hak-hak tersebut, pada dasarnya hak yang dimiliki oleh para pemegang saham berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan adanya hukum yang berbeda-beda pada setiap negara terkait bisnis dan saham. Untuk itu, para investor wajib memeriksa secara seksama terkait hukum yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, hak yang dimiliki oleh shareholder adalah suatu standar yang harus ditetapkan secara severa sebelum menanamkan investasi saham. Hal tersebut sangat penting guna melindungi para pemilik saham dari buruknya pengelolaan perusahaan. Oke, sekarang akan menjelaskan apa itu perbedaan antara shareholder, stockholder, dan stakeholder. Oke, shareholder atau stockholder mempunyai saham finansial di perusahaan. Sedangkan stakeholder memiliki kepentingan dalam hal finansial perusahaan atau tidak sama sekali. Shareholder juga bisa berperan sebagai stakeholder, tetapi stakeholder tidak merupakan bagian dari shareholder. Shareholder akan terkena dampak langsung atas apa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan stakeholder dapat terkena dampak secara tidak langsung ataupun langsung. Stakeholder memiliki tanggung jawab dan pengaruh terhadap apa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan shareholder hanya terkena dampaknya saja. Shareholder memiliki sebagian dari perusahaan, sedangkan stakeholder tidak seterusnya memiliki bagian dari perusahaan. Oke. Contoh shareholder ini adalah contohnya ada seperti karyawan, staf, pelanggan, perusahaan, supplier, keluarga karyawan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh shareholder diantaranya itu investor dan pemilik saham perusahaan. Akan tetapi, ada juga organisasi yang hanya memiliki stakeholder tanpa shareholder. Salah satu contohnya yaitu universitas yang tidak memiliki saham. Contoh stakeholder di universitas seperti dosen, mahasiswa, administrator, dan staf lainnya di kampus tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk dengan teori shareholder. Menurut shareholder, teori yang diajukan oleh Smerdon, tanggung jawab paling mendasar dari Dewan Direksi adalah untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Itulah sebabnya sebagian besar perusahaan lebih memprioritaskan kepentingan pemegang saham daripada kepentingan karyawan, pelanggan, pemaksud, dan lingkungan mereka. Lebih lanjut, shareholder theory menyatakan bahwa manajemen perusahaan dan pemegang saham bersinergi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Berbagai kegiatan dilakukan oleh manajemen bertujuan untuk meningkatkan laba dan meminimalkan kerugian bagi pemegang saham mereka. Dalam proses implementasi, manajemen dapat mengelola sumber daya yang ada di perusahaan, mulai dari modal pegawai, human capital, aset fisik, hingga gedung. Pemanfaatan dan pengelolaan semua sumber daya dengan baik akan mendapatkan nilai tambah bagi perusahaan, sehingga kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Dan sekali lagi, semua kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan pemegang saham atau pemegang saham. Oke, sekarang kita akan menjelaskan teori legitimasi. Sebelum menjelaskan teorinya, kita menjelaskan apa sih itu legitimasi. Legitimasi merupakan perkara dasar yang sangat penting bagi seseorang pemimpin. Tanpa legitimasi, sangat sulit bagi seseorang bisa meneruskan kepimpinannya. Tanpa legitimasi, bahkan mustahil bagi pemerintah untuk menerapkan undang-undang dan membangun sebuah negara. Sebuah legitimasi dan cara memperoleh legalitas juga perusahaan tidak kalah penting untuk dibicarakan dari legitimasi itu sendiri. Legitimasi telah menjadi pembahasan berkepanjangan sejak manusia mengenal hidup secara berkelompok. Ia telah muncul sejak zaman Yunani kuno, di mana Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa negara memerlukan legitimasi yang mutlak untuk mendidik rakyatnya. Dengan nilai-nilai moral rasional. Pada zaman yang sama, gagasan legitimasi kekuasaan yang bersumber dari rakyat telah muncul dalam bentuk yang sangat sederhana sebagaimana terdapat pada negara kita pada abad ke-6 sampai ke-8 sebelum Masehi. Para pakar ilmu politik menyebutkan beberapa teori yang menunjukkan kepada dasar legitimitas seseorang pemimpin negara memperoleh kekuasaannya. Mereka merumuskan bahwa seorang pemimpin mendapatkan legitimasi melalui
Yang pertama, pemberian Tuhan atau God sovereignty. Paham ini dianut oleh Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Yang kedua adalah dasar hukum atau legal sovereignty. Pandangan ini dikemukakan oleh Hugo Crabe dan dikembangkan oleh pengikutnya R. Cranbert. Yang ketiga adalah sumber kekuasaan negara atau state sovereignty. Pandangan ini disokong oleh Paul Laban. Yang keempat, berasaskan kepada kedaulatan rakyat, popular sovereign atau people power. Pandangan ini dianut oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, dulu. Oke. Dari teori tersebut yang paling populer adalah teori terakhir. Kerap digunakan dalam pembahasan terkini dalam bingkai istilah civil society. Teori ini juga populer di kalangan pemikir Islam, terutama dari Muhammad Yusuf Musa, Abdul Al-Wahab Khalaf, Muhammad Rashid Rida, dan Abdul Al-Qadir Abu Faris. Dalam menjelaskan teori ini, kalangan pemikir Islam mencoba untuk mengaitkan dengan teori Siyada al-Ummah. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kekuasaan yang dimiliki rakyat melebihi kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin suatu negara. Pembahasan secara sistematik mengenai rakyat sebagai sumber legitimasi penguasa dibuat pertama kali oleh John Bodin. Ia berpendapat bahwa kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Namun begitu, Bodin lebih mengutamakan kekuasaan yang ada pada seorang raja dalam pembahasannya. Ini dibuktikan melalui perkataan yang menunjukkan kepada tingginya kedaulatan raja pada setiap permulaan seremonial resmi, seperti sebutan Open in the Kingdom. Tulisan ini ingin mengangkat dasar-dasar legitimasi pemimpin negara yang berasal dari rakyat berdasarkan nas-nas syariah dan teori-teori yang dikemukakan oleh para fuqaha dalam menguraikan proses pendelegasian kekuasaan tersebut kepada seorang pemimpin. Tulisan ini juga membandingkan antara pandangan fuqaha dengan pendapat pakar politik umum dalam menguraikan masalah asas legitimasi. Oke, sekarang akan dijelaskan teori legitimasi. Menurut Chery dan Ghazali tahun 2007 menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Menurut Sulistiawati dan Dirgantara tahun 2016, teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima oleh pihak luar atau dilegitimasi. Menurut Dipraja tahun 2014, menyatakan teori legitimasi merupakan suatu gagasan kontrak sosial dengan masyarakat. Perlunya perusahaan memperoleh legitimasi dari seluruh stakeholder dikarenakan adanya batasan-batasan yang dibuat dan ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial. Dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Dasar pemikiran teori legitimasi adalah perusahaan dapat terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang selaras dengan sistem nilai masyarakat di sekitarnya. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas dan kinerja dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup atau going concern. Legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Menurut G. et al. Tahun 1997 berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada pemikiran teori
Ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Jadi, saya akan menjelaskan tentang materi stewardship teori dan konteks teori dalam corporate governance. Teori stewardship adalah bagian dari tata kelola perusahaan dan merupakan alternatif normatif dan teori agensi. Sederhananya, teori stewardship adalah teori bahwa manajer dibiarkan sendiri akan bertindak dengan pelayan yang bertanggung jawab atas aset yang mereka kendalikan dan menggambarkan adanya yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori ini diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis 1989. Pelayan yang baik bekerja secara kolektif daripada individu dan tidak termotivasi secara instrumental. Seperti hanya agen yang menganut teori agensi. Teori penata layanan pada dasarnya berpendapat bahwa seorang pelayan mengakui bahwa tujuan individualistik, oportunistik, dan mementingkan diri sendiri akan terpenuhi jika pekerjaan dilakukan untuk kebaikan organisasi yang lebih besar. Steward dimotivasi oleh penghargaan intrinsik seperti kepercayaan, peningkatan reputasi, timbal balik, kebijaksanaan dan otonomi, tanggung jawab, kepuasan kerja, stabilitas dan masa jabatan, dan penyelesaian misi. Pada dasarnya, teori penata layanan sangat bergantung pada watak kepercayaan awal, kepala sekolah, dan pengurus. Dukungan motivasi secara positif terkait dengan perilaku penata layanan, hubungan interpersonal. Dalam konsep stewardship membangun rasa saling percaya antara pemimpin dan follower melalui perilaku kepemimpinan relasional. Selain itu, dukungan juga kontekstual secara positif dapat mempengaruhi kreativitas dan terkait dengan perilaku penata layanan dan juga dukungan motivasi. Stop dulu. Perkembangan pasar untuk modal keuangan telah menyebabkan diferensi perusahaan publik dan model akuntansi pelaporan keuangan dari pembukuan sederhana dan akuntansi penata layanan. Untuk perusahaan swasta, pada pergantian abad ke-21, sebagian besar dari apa yang kita ajarkan di bawah label kontrol manajerial terdiri dari penata layanan masalah yang timbul dari keberadaan pasar tenaga kerja manajerial, perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan kompensasi kinerja divisi dan manajerial, desentralisasi, penetapan harga transfer, penganggaran modal dan berbagai bentuk biaya variabel, dan penyerapan termasuk penataan biaya berbasis modal dan berbagai bentuk biaya variabel. Dan dengan perkembangan pasar tenaga kerja, terutama pasar kerja manajerial, organisasi hierarkis menjadi bentuk yang efisiensi dan akuntansi peta layanan berkembang untuk melayani mereka. Pengenalan manajemen ilmiah oleh Taylor 1911 mencerminkan perkembangan di pasar tenaga kerja manajerial. Insinyur dari manajer profesional yang tidak memiliki keterampilan orang-orang yang mereka awasi mengambil alih kendali lantai toko dari pengrajin terampil senior. Dengan pendidikan dan keterampilan perencanaan mereka, para profesional ini membanjiri kemampuan pendidikan dan keterampilan perencanaan mereka. Para pekerja ini mengendalikan lingkungan mereka. Yang terakhir, melawan tanpa hasil selama abad yang lalu. Perkembangan aspek akuntansi di Amerika Serikat telah sejajar dengan perkembangan pasar tenaga kerja manajerial. Program perguruan tinggi dan perdagangan dan bisnis telah berkembang untuk melayani pasar. Universitas
Pennsylvania membuka program bisnis perguruan tinggi pertama, bahkan ketika Taylor, seorang anak kampung halaman, membentuk kembali masa depan manufaktur dan manajemen di negara tetangga Bethlehem. Oke. 3 model utama akuntansi saling melengkapi satu sama lain di seluruh organisasi bisnis di masyarakat, serta di dalam organisasi bisnis dengan kepemilikan yang tersebar atau pemisahan kepemilikan dan kontrol. Teori ekonomi membantu kita mengembangkan perspektif terpadu tentang akuntansi organisasi yang memiliki ruang yang cukup untuk menyarankan perspektif klasik nata layanan dan pasar dalam hubungan yang harmonis satu sama lain. Konsekuensi dari teori stewardship berkisar pada pengertian bahwa teori agensi individualistik ditarik berlebihan kepercayaan. Semua hal ini yang setara dibenarkan antara manajer dan anggota dewan. Dalam situasi di mana CEO, bahkan ketua dewan dapat diyakinkan bahwa CEO jangka panjang akan berusaha terutama untuk menjadi manajer yang baik, bukan orang kaya atau memiliki CEO. Yang juga ketua bukanlah masalah, karena tidak ada alasan bagus bahwa ia akan menggunakan posisi itu untuk memperkaya dirinya sendiri dengan mengorbankan perusahaan. Dengan kata lain, dari peta layanan menyatakan bahwa manajer memang ingin dihargai dengan kaya atas upaya mereka. Tetapi, tidak ada manajer yang ingin mengorbankan perusahaan. Oke. Konteks teori dalam corporate governance. Teori corporate governance itu istilah dari corporate governance diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini yang menentukan praktik corporate governance di seluruh dunia. Isu dari corporate governance semakin berkembang ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dilanjut dengan kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom tahun 2002, serta adanya isu terbaru yaitu krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008. Peristiwa tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya penerapan good corporate governance. Dampak dari krisis tersebut, banyak perusahaan berjatuhnya karena tidak mampu bertahan. Pemerintah Indonesia di lembaga-lembaga keuangan internasional memperkenalkan konsep good corporate governance. Dalam studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB), krisis yang terjadi di Asia disebabkan oleh lemahnya penerapan corporate governance. Konsep good corporate governance diharapkan dapat melindungi pemegang saham, stockholders, dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi yang mana menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agensi yang bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik prinsipal, sebagai imbalannya akan memperoleh komposisi dengan kontrak. Oke. Shaw 2012 menjelaskan bahwa terdapat dua teori utama yang terkait dalam good corporate governance, yaitu stewardship teori dan agensi teori. Stewardship teori dibangun di atas asumsi filosofis yang mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia kepercayaan yang berkehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship teori memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya.
bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agensi teori yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agensi bagi para pemegang saham dan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Oke. Corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internasional dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawab. Berikut dikemukakan oleh OECD 2004. Good corporate governance merupakan satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, menurut Prakarsa 2007, corporate governance adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan stakeholders yang lain. Tujuan utama dari good governance adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan, check dan balance, untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhannya perusahaan. Terdapat 5 GCG, yaitu Good Corporate Governance, yang akan ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, yang bisa kita kenal dengan konsep tarif, transparansi, accountability, responsibility, independent, dan fairness. Yaitu transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dan mengemukakan informasi materi dan relevan mengenai perusahaan. Kemudian accountability harus tahu dulu.